Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang disediakan ya. Jadi izin untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali terkait materi Empowering PTPN untuk Digital Agritech Transformation. Di sini bisa kita lihat terkait latar belakang ya, kenapa PTPN itu memerlukan tadi itu peningkatan dalam teknis atau proses bisnisnya melalui digitalisasi. Di sini bisa kita lihat bahwa PTPN telah memiliki berbagai aplikasi dan platform digital untuk mendukung operasional bisnis. Namun saat ini masih menghadapi tantangan dalam integrasi data dan sistem serta pemanfaatan analitik dan AI, optimalisasi infrastruktur, cloud, dan keamanan cyber, serta peningkatan nilai bisnis dari implementasi SAP dan aset digital yang ada. Seperti teman-teman mengetahui ya bahwa PTPN sekarang adalah gabungan dari beberapa PTPN yang banyak, 1 sampai 14 sekarang menjadi podium pertemuan seperti itu. Jadi memerlukan tantangan tersendiri untuk mengintegrasikan data yang ada. Jadi saat ini kita sudah dalam proses untuk integrasi data tersebut. Baik, di sini prioritas use case untuk digital PTPN itu ada beberapa. Di sini kalau kita lihat ada 7. Yang pertama itu terkait cloud monitoring tanaman ya. Di sini monitoring kesehatan tanaman berbasis drone, sensor, GIS, dan AI. Lalu ada rekomendasi otomatis pemupukan, irigasi, dan pengendalian hama. Untuk cloud monitoring itu sendiri lebih ke tahap pemeliharaan tanaman seperti itu. Lalu yang kedua ini ada harvest optimization. Di sini mencakup prediksi hasil panen, penjadwalan tenaga panen berbasis data dan GPS, serta monitoring produktivitas panen. Lalu yang ketiga ada third party buying platform. Di sini mencakup digitalisasi pembelian bahan baku pihak ketiga dan meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan. Di sini terkait pengadaan karena kita tahu sendiri bahwa pengadaan itu atau perencanaan di awal tahun itu memiliki peran yang cukup besar untuk keberhasilan kinerja pada tahun tersebut. Yang keempat ada trading system, mencakup pengelolaan penjualan dan harga berbasis analitik. Yang kelima ada real time monitoring meal dan refinery, tercakup monitoring proses produksi secara real time, lalu pengendalian losses dan efisiensi operasional. Yang keenam ada performance dashboard. Di sini mencakup keseluruhan kinerja dari perusahaan. Biasanya ini yang digunakan pada saat kita nanti raga pada setiap akhir bulan ya. Di sini mencakup dashboard kinerja on-farm dan off-farm, lalu monitoring produktivitas dan output secara terpadu. Yang ketujuh itu ada optimize transport planning, yaitu manajemen armada dan rute transportasi yang lebih efisien. Baik, berikutnya adalah ada dampak bisnis dan enabler digital. Di sini proyeksi manfaat transformasi digital itu ada 2 poin. Yang pertama, potensi peningkatan laba bersih sekitar 8 sampai 10 triliun dalam periode 2025 sampai 2029. Di sini adalah masih potensi. Lalu yang kedua, ROI transformasi digital diperkirakan mencapai 4 sampai 5 kali investasi. Untuk enabler prioritas, no regret inisiasi. Yang pertama ada di business cockpit platform, comprehensive data approach, ERP optimization, asset management optimization, API, catalog optimization, dan cyber security enhancement. Untuk roadmap implementasi itu sendiri kita terbagi untuk saat ini adalah 2025, 2026, dan 2027. 2025 adalah yang sudah kita lakukan, yaitu memulai use case prioritas, lalu membangun fondasi data dan digital architecture. Seperti kita ketahui, 2025 kita sudah mulai baik itu di holding maupun di sub holding itu sudah mulai memiliki dashboard tersendiri ya, itu seperti roadmap tersendiri, cockpit dan seterusnya. Lalu di 2026 ini utama fokus kita adalah untuk penguatan digital center of excellence dan juga pengembangan kapabilitas digital dan data. Untuk 2027 dan seterusnya adalah untuk scale up AI dan advanced analytics-nya, lalu supply chain, digital control tower, serta AI driven crop development. Baik, dari beberapa yang telah saya sampaikan tadi, di sini ada lesson learn. Mungkin bisa dibaca Mbak Linda. 1. Digitalisasi tidak hanya berfokus pada implementasi aplikasi, tetapi pada integrasi proses data dan pengambilan keputusan untuk menghasilkan nilai bisnis yang tepat. Oleh karena itu, data perlu dikelola sebagai aset strategis melalui tata kelola yang kuat, integrasi sistem yang baik, serta dukungan kapasitas
kapabilitas analitik yang memadai. Oke, yang nomor 2 silakan. Mbak ya. Keberhasilan transformasi digital juga memerlukan fondasi yang kokoh berupa infrastruktur, API, code, dan keamanan cyber sebelum mengembangkan teknologi yang lebih maju seperti AI dan analitik. Selain itu, prioritas perlu diberikan pada use case bernilai tinggi yang berdampak langsung terhadap bisnis dengan dukungan kolaborasi lintas fungsi dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Betul. Jadi secara rangkumannya adalah yang pertama itu kita butuh integrasi dulu nih data-data keseluruhan sebelum aplikasinya, dan juga untuk aplikasi itu sendiri tidak serta-merta bisa langsung dilaksanakan, diimplementasikan, tetapi juga kita harus memiliki fondasi yang kokoh dengan infrastruktur dan juga API, cloud, dan keamanan siber sebelum kita melakukannya secara masif seperti itu, karena kerahasiaan data itu sendiri sangat penting dibanding dengan yang harus berbanding lurus dengan implementasinya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih banyak karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.